Ada informasi terkait dengan beberapa negara yang memblokir media sosial di negara mereka. Yang pertama adalah Tiongkok. Ini memblokir Facebook, Twitter, dan juga YouTube sejak 2009. Twitter dan Facebook ditutup setelah muncul masalah politik dengan pemerintah atau suku dan juga suku Uighur. Dan kemudian mereka membuat sendiri aplikasi untuk mereka. Kemudian ada juga Vietnam. Ini pernah memblokir Facebook, Twitter, dan juga YouTube di tahun 2013. Bahkan pemblokirannya disahkan secara undang-undang. Warga dilarang memposting konten anti pemerintah di internet. Melarang semua layanan OTT over the top seperti Line dan juga WhatsApp. Tapi kedua negara ini lebih karena masalah politis. Kemudian Iran pernah memblokir Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Pemblokiran sejak pemilihan presiden yang kontroversial tahun 2009. Kemudian Anda bisa saksikan blokir dibuka pada tahun 2013, tapi informasi yang tadi saya dapatkan dari The Telegraph, mereka bisa mengakses sedikit sebagian hanya untuk konten-konten tertentu. Kemudian Pakistan pernah memblokir YouTube pada 2012, pemblokiran terkait masalah sebuah video dengan konten sara sampai memicu protes masyarakat. Kemudian Maret 2014, YouTube masih diblokir oleh pemerintah Pakistan. Turki memblokir YouTube dan Twitter selama beberapa jam pada tahun 2014. Pemblokiran YouTube terkait ditolaknya permintaan Turki agar Google tidak menayangkan video yang mengganggu negara Turki. Ini terkait dengan keamanan dan juga terorisme. Kemudian ada juga Suriah yang kita tahu saat ini sedang berkonflik, memblokir YouTube dan Facebook selama 3 tahun dan baru dicabut Februari 2011. Pertanyaan kita semua, saya akan ajukan ke Pak Rudi, apakah ini nanti akan sampai diblokir seperti negara-negara tadi, Pak Rudi? Gini, Mas Ruri, kalau kita lihat konteksnya, negara-negara tersebut sangat berbeda dengan Indonesia. Kita tidak ada masalah politik seperti di negara-negara tadi, gitu ya. Nah, masalah konten ini tidak dikaitkan dengan masalah BUT. Ini betul-betul terpisah. Kita ada peraturan khusus mengenai konten. Nah, yang kemarin terjadi contohnya, memang diperlukan kebijakan dan wisdom dalam hal ini ya, dalam menangani konten ini. Kalau itu berkaitan dengan masalah aturan langsung, seperti yang bertabrakan dengan undang-undang, ya sudah, tidak boleh dong. Tetapi kalau misalkan ada daerah yang kira-kira ya tidak abu-abu atau itu, tentunya kita bahas juga dengan, kami membentuk namanya panel terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga mereka lah yang melakukan penilaian dan memberikan masukan kepada Kominfo. Ini artinya keinginan pemerintah untuk mengatur konten dan apa saja yang beredar di sosial media tidak ada seperti itu ya Pak? Oh, seperti negara-negara tadi, apalagi Tiongkok kayak gitu, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan saat ini ya. Kecuali kita itu mengatur konten itu, tidak memperolehkan konten-konten kalau itu otomatis langsung bertabrakan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Seperti pornografi, terorisme, kemudian perjudian, dan lain sebagainya gitu loh. Kalau Mas Ruby melihatnya apakah betul memang ini akan tidak menyentuh soal konten yang menjadi concern di negara-negara yang kita sebutkan tadi? Kebetulan karena saya paham peraturan-peraturan dari Kominfo, saya yakin BUT ini tidak akan mengarik sana. Karena untuk masalah konten, itu sudah ada aturan sendiri, regulasi sendiri, dan tim sendiri. Yang mana yang kita sudah ketahui ada trust positif dari Kominfo, diblokir kalau melanggar ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Seperti tadi Pak Rudi sebutkan, pornografi, terorisme. Artinya tidak ada motif politik untuk membungkam konten ini? Kalau BUT tidak ada, menurut saya tidak ada. Kalau BUT tidak ada. Kalau Pangeran melihatnya seperti apa? Ada motif politik, ada keinginan pemerintah untuk membungkam? Karena itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat setelah kemarin. Walaupun kita berbeda antara konten dengan BUT, tapi masyarakat terbentuknya setelah Tumblr, kemudian Netflix, seolah-olah ke arah sana begitu. Iya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, bahwa memang masalah konten dan masalah BUT adalah dua hal yang berbeda. Namun harus diingat bahwa end user, audience, para pengguna media digital, ini melihat bahwa ini datang dari sebuah lembaga yang sama, dari Kominfo. Jadi ada sebuah persepsi bahwa apa yang dilakukan ini mengacu kepada yang terjadi sebelumnya dalam hal ini pemblokiran konten, karena sampai sekarang pun masih terjadi kontroversi soal apa yang harus diblokir dan tidak. Saya rasa ada sebuah proses penyampaian policy di sini yang tidak sampai. Karena masalah soal BUT ini adalah sesuatu yang tidak menjadi santapan sehari-hari bagi para pengguna.
Ini lebih dimengerti oleh orang-orang di industri. Dan saya rasa ini yang harus disampaikan dengan komprehensif oleh Kominfo kepada semua pengguna media sosial. Karena bagaimanapun saya merasa dibandingkan dengan perdebatan soal konten, perdebatan soal BUT, soal masalah customer service, soal masalah pajak, ini adalah hal yang relatif lebih rendah kontroversinya. Baik, Pak Rudi, apakah memang betul ada ketidaksampaian dari Kemenkominfo kepada publik terkait dengan apa yang akan dilakukan, kemudian sosialisasinya seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menilai diri sendiri tentunya ya. Nah, tapi kalau ini merupakan masukan dari seperti tadi disampaikan Mas Pangeran maupun teman-teman netizen yang lain, tentunya kami akan lakukan itu lebih giat lagi. Akan seperti apa, Pak? Karena tadi Anda mengatakan bukan blokir, media yang mensalahartikan, ini adalah blokir. Kemudian apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Kebijakan ini akan, konsekuensinya akan seperti apa? Kemudian impact-nya kepada end user akan seperti apa? Sebetulnya kebijakan ini bukan ditujukan kepada masyarakat. Masyarakat nggak ada ini. Kebijakan ini ditujukan kepada OTT. Hanya barangkali seperti Mas Pangeran sampaikan, karena yang di masyarakat ini isunya banyak berkaitan dengan konten, jadi seolah-olah ini campur aduk dengan konten. Itu aja. Baik, nanti saya akan meminta ketegasan di segmen terakhir, Pak Menteri, terkait dengan apa untungnya bagi Indonesia apabila kebijakan ini dijalankan. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Karena kembali di Prime Time News, saya akan ke Pak Menteri kembali. Pak Menteri, mohon dijelaskan dengan singkat dan agar clear begitu, apa yang akan didapatkan Indonesia bila aturan ini diimplementasikan, Pak? Banyak. Ya, lihat dalam konteks digital ekonomi, di mana tahun 2020 diproyeksikan e-commerce kita mencapai 130 miliar dolar. Kita butuh dukungan pemain-pemain internasional, ya, dari Silicon Valley, Google, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ya karena apa? Mereka mempunyai ekosistem. Nah ini yang kita ingin ajak masuk ke Indonesia. Ya jadi tidak hanya dilihat dari sisi masalah kontennya, tapi bagaimana ekosistem yang bisa berjalan diterapkan di Indonesia. Yang lain tentunya seperti saya sampaikan tadi adalah perlindungan konsumen sudah pasti. Bagaimana mengatur yang namanya perlindungan data-data yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia. Dan masalah pajak, masalah banyak lainnya gitu. Nah, tentunya kita juga harus friendly kepada mereka, tetapi friendly itu bukan membebaskan kepada mereka membebas-bebasnya. Dan jangan lupa, kita juga mendorong OTT nasional, ya, agar terjadi level playing field. Masa yang nasional bayar pajak, mereka nggak bayar pajak? Baik. Seberapa besar, Pak, pertanyaan terakhir saya, aturan ini akan merangkul pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak dalam bidang IT? Nah, khusus OTT ini saya sampaikan ya, OTT ini saya sudah bicara dengan teman-teman seluler melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. Insya Allah nih di awal Maret ini akan diumumkan beberapa OTT nasional yang akan didukung oleh teman-teman operator seluler, dalam artian apakah itu promosi, apakah itu berbagai macam bentuk lah. Agar apa? Agar terjadi percepatan sosialisasi dan masyarakat Indonesia menggunakan OTT nasional. Saya ingin penegasan kembali sekali lagi, Pak. Artinya apabila dalam jangka waktu nanti aturan ini dikeluarkan, mereka belum comply, tidak akan ada pemblokiran, betul seperti itu? Ya, nanti kita tunggulah aturannya akhir Maret kita keluarkan, sehingga nanti jelas dari sana tahap-tahapannya seperti apa. Baik, terima kasih Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika atas waktunya. Pak Rudi, terima kasih. Mas Rudi, Mas Ruby, dan Mas Pangeran. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Mas Rubit lebih dahulu. Apa catatan Anda untuk aturan ini akan dikeluarkan bulan Maret, Mas? Ya, semoga aturan ini dapat mencapai cyberspace di Indonesia yang lebih kedaulatannya lebih baik, tapi tanpa merugikan netizen yang sudah ada, yang sudah besar. Otomatis OTT itu memang sudah menjadi digital value tersendiri bagi Indonesia, baik untuk bisnis mereka, baik kehidupan sehari-harinya. Banyak sebenarnya keuntungan bagi masyarakat, tapi di sisi lain kita lihat juga sebenarnya kepentingan pemerintah untuk menerapkan BUT ini memang juga ada positifnya. Mudah-mudahan aturan nanti tidak akan dapat merugikan customer, tapi menambah positif bagi Indonesia maupun rakyat. Kalau tadi kita sudah sepakat, oke lah, pajak keuntungannya besar begitu nanti dengan adanya aturan ini, tapi dalam pendampingan terhadap OTT dalam negeri, pengusaha IT dalam negeri seperti Anda sendiri, akan sebesar apa impact-nya?
Impact-nya kalau banyak mereka yang yang luar itu tidak comply, ya jadi opportunity bagi orang-orang IT Indonesia, orang lokal untuk mencoba mendeploy OTT versi sendiri, lama-lama akan terbiasa. Jadi kita bisa menjadi seperti negara China yang mempunyai OTT dan ekosistem internet yang sendiri tanpa menjadi merubah paham menjadi komunis. Gitu. Nanti ada Weibo, ada WeChat versi Indonesia begitu ya. Kalau Pangeran, apa yang ingin disampaikan terkait dengan tadi penjelasannya bahwa end user tidak akan terdampak dan ini juga bukan merupakan pemblokiran karena Menteri sendiri tadi membantah bahwa kita tidak akan memblokir kok. Iya, soal masalah BUT ini masalah di mana OTT harus comply kepada peraturan di sini. Lagi-lagi itu memang bukan masalah end user. Saya justru tadi lupa untuk menyampaikan concern para penggiat sosial media kepada Pak Menteri bahwa justru hal yang berkenaan dengan konten lah yang selama ini masih menjadi perdebatan gitu. Kita tahu ada beberapa media digital yang masih diblokir seperti let's say Vimeo, seperti Reddit gitu. Saya rasa ini perlu ditinjau kembali. Ayolah Pak Menteri, kita ngajak ngobrol bareng-bareng semuanya. Apa sih yang jadi masalah? Semoga kita bisa nyari titik temu di sana. Tapi untuk kasus ini Facebook, sosial media dan sebagainya tidak akan masuk sampai konten ke sana loh. Ya mudah-mudahan ya nggak akan pernah nyampe kepada peraturan konten, karena seandainya itu terjadi saya rasa itu sebuah malapetaka besar. Malapetaka besar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Terima kasih Pangeran atas waktunya. Sama-sama. Mas Ruby, terima kasih atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami.